Balik lagi bareng gue Arya. Dan Anti. Dan sekarang kita mau ngomongin salah satu limited series yang ada di Disney Plus Hotstar ya. Sebenarnya ini adalah request nih dari member La Familia Cinecrip yang udah request dari bulan Juni. Cuman akhirnya baru tercapai di bulan Juli. Udah mau habis lagi. Iya, soalnya series. Iya benar, soalnya series ya. Ini request dari Rana Arya Putra. Dia itu komen katanya, "Bang, cobain review We Were the Lucky One." Kalau ini tuh ceritanya latarnya emang tentang keluarga yang berusaha bertahan gitu ya di tengah Perang Dunia Kedua ya. Keluarga Yahudi lagi. Wah, itu lebih berat lagi ya karena Yahudi kan target ya dulu sama Jerman gitu. Nah, di sini nyeritain keluarga itu. Ini tuh ya mirip-mirip kalau kayak film Perang Dunia II tuh kayak Schindler's List ada. Terus kalau Schindler's List mah POV orang yang nyelamatin keluarga Yahudi. Terus ada The Pianist, wah itu yang terkenal banget. Terus kalau yang dari sudut pandang tentara banyak sudut pandang tentara banyak. Tapi kalau yang dari korban, The Boy Strip Pajamas. Terus yang kemarin aku tonton Zone of Interest dari sudut pandang lebih gila lagi tuh, dari tentara Jermannya langsung. Terus ada Son of Saul, banyak lah pokoknya. Dan emang bagus-bagus biasanya, dan ternyata pas nonton ini juga menarik ya. Iya. Series ini tuh berjumlah 8 episode. Iya. Durasinya sekitar sejaman lah. Ya, 50 menit lah ya, 50 menitan. Dan ini ensemble cast ya, banyak banget karakternya. Iya, ya, kayak di gambarnya lah. Iya benar, kayak di gambarnya. Karena itu nyeritain satu keluarga gede gitu. Iya. Satu keluarga gede, Yahudi, orang biasa gitu ya, pedagang lah di Polandia. Yang terdiri dari ayah, ibu, anaknya itu 4 ya. 5 ya. Yang paling gede, cowok 1, yang kedua cewek, yang ketiga cowok lagi, cewek lagi, oh ya 5. Dan mantu-mantunya. Dan nanti anaknya, cucunya, gila. Kalau ceritanya ini sih lebih dari sudut pandang 2 anaknya ya, yang si Halina yang cewek sama si Adi yang cowok. Dan mereka juga orang Yahudi asli ya. Iya, itu kan yang jadi Adi itu Logan Lerman, terus si yang jadi Halina itu Joy King ya. Itu mah emang udah familiar lah. Sisanya sih aku emang nggak begitu familiar ya, tapi yang 2 itu emang udah sering seluruhan lah di film-film. Series ini tuh ya kita ngelihat gimana mereka bertahan gitu, dari hidup di Polandia baik-baik saja, terus nanti perang mulai, terus satu-satu berpencar ya kan. Anaknya mulai kemana yang satu, anaknya kemana yang satu, bapak ibunya di mana, sampai nanti terus mereka tuh mencar. Tapi ya ini bukan spoiler ya, ini judulnya aja We Were the Lucky Ones ya. Jadi nanti di ending lu bakal lihat gitu gimana keluarga ini bersatu lagi. Tragis sih, gila yang dilaluin mereka gitu ya untuk sampai akhirnya bisa kembali bersama. Dan ini kan true story ya. Iya benar. Jadi kayak makin pengen tahu nggak sih kayak, kayak gimana kayak gitu. Terus perjalanan dari pertama banget mereka belum perang, yang Paskah pertama sampai perang sampai beres. Jadi itu benar-benar pemilihan masalahnya dan lain-lainnya itu menarik banget. Yang satu misalnya ada di mana, di Rio, satu ada di Prancis atau di mana, tapi konfliknya yang diambil tuh seru-seru gitu loh. Iya, benar. Dan mungkin di awal kita kayak belum ngeh gitu ya, karena ini kan keluarga gede ya. Jadi kayak kamu nggak akan bisa langsung ngeh gitu. Ini tuh anaknya yang mana? Ini siapanya gitu ya. Tapi nggak butuh waktu lama sih, kayak 2 episode tuh kita kayak udah langsung paham. Oh, jadi ini tuh mantunya ini, anaknya ini gitu ya. Jadi maksudnya secara pengenalan karakter yang sebanyak itu bagus sih, maksudnya dia pelan-pelan, tapi ya kita nggak akan butuh waktu lama gitu buat tahu mereka ini siapa aja gitu. Terus walaupun karakternya banyak yang tadi dibilang, tapi entah kenapa kita bisa paham gitu, kita tahu namanya, engaging gitu loh ke mereka. Maksudnya ngerasain yang mereka rasain sedihnya, karena kan ini tahu sendiri ya kalau perang itu kan pasti heartbreaking banget, tapi ada heartwarmingnya juga nanti di satu sisi kayak gitu-gitu. Jadi karena tuh mereka tuh keluarganya tuh beneran deket gitu loh, bukan yang oh ya gue kakak lu, gue adik lu, gue bapak lu gitu. Enggak, tapi mereka tuh bener-bener yang sangat saling menyayangi gitu. Jadi ya terasa banget. Jadi kalau sedihnya harus pisah gimana, tapi ntar pas ketemu harus pisah lagi kayak gitu tuh kayak aduh. Bener, gitu. Nyesek sih. Jadi kita tuh sangat sama karakter-karakternya tuh merasa gitu. Ngomongin perang di film, di series atau apapun, pasti
setnya ribet ya kan, set wardrobe lah dari zaman ke zaman, make up segala macem gitu, pasti kan itu harus ribet ya. Dan di sini ternyata bagus banget sih. Kan di sini dibilang kalau orang Yahudi tuh mukanya tuh harus gimana kayak gitu kan. Jadi itu mereka tuh didandanin kayak Yahudi banget, tapi nanti ada satu sisi mereka kayak nyamar nggak mau mengakui diri Yahudi karena demi keselamatan ya. Jadi didandanin kayak gimana supaya rambutnya digimanain kayak gitu-gitu itu seru gitu. Jadi itu menarik juga sih. Tapi itu yang bikin menariknya juga ya, dari situ kita kayak dibawa ke perspektif emang lu bisa tahu orang Yahudi kayak gimana gitu ya. Maksudnya kan kayak sebenarnya orang Jerman gimana sih gitu ya, ngejudge orang Yahudi gitu kalau dari fisik gitu. Bahkan kita aja kayak agak susah gitu ya ngebedain. Ya kita anggap kayak orang Eropa pada umumnya aja gitu ya misalkan. Tapi di sini kayak diliatin, lu ngelihat hidung gua nih kayak gini, gua pasti langsung dikenali atau sebagai mata, orang Yahudi atau mata gua kayak gimana. Kayak gitu. Jadi kayak menarik tapi ya sekaligus miris gitu. Gila, dulu lu hidup kayaknya dilihat dari fisik kayak gini aja udah langsung ini Yahudi gitu ya, ciduk gitu atau gimana gitu. Wah itu kan gimana nggak was-was tiap hari gitu. Sampai ada kan yang kata scene yang lagi jalan-jalan mau di kota gitu tiba-tiba ditarik langsung digebukin. Gila itu sih. Gila sih. Padahal tahu juga enggak itu orang apa gitu kan. Nonton ini tuh ya sedih karena ya maksudnya praktek perang kayak gitu juga masih relevan sekarang, juga masih ada gitu ya kayak gitu. Jadinya kayak wah gila men, maksudnya perang tuh emang tidak pernah membawa hal positif sama sekali kalau kata aku, apapun itu gitu tujuannya awalnya. Based on real story atau apalah, inspirasi kisah nyata atau apa. Paling terakhirnya tuh aku nunggu ada fotonya nggak ya kayak gitu. Kayak apa ya, ternyata si case-nya mirip kayak gitu, ternyata ada. Dan ini beneran sampai si cucunya udah tua gitu, karena kan udah tahun sekarang ya, itu kayak wah dikasih tau kan mereka punya anak akhirnya berapa, cucunya berapa, cici kayak gitu, jadi kayak udah banyak gitu, ada fotonya gitu kayak gila. Seru gitu. Ya mereka salah satu keluarga yang paling beruntung sih di dunia asli. Sedih sih sebenarnya, padahal perjuangan mereka tuh sangat menyakitkan tapi masih dibilang beruntung ya. Karena masih hidup masih gitu. Hidup, karena masih hidup. Ya ampun, nggak banget ya beruntung segitu tuh kayak ya Allah kayak gini beruntung gitu. Tapi gimana ya? Ada satu episode yang aku pikir wah kacau nih, bakal mati, yang episodenya si Mila itu yang anak ceweknya. Wah itu udah gila sih, maksudnya dia udah kayak digiring buat dibunuh aja gitu kan. Itu mah udah gila. Disuruh gali kuburan sendiri. Disuruh gali kuburan sendiri itu kan Nazi banget lah gitu. Literally gali kuburan sendiri. Bener. Wah ini mah udah. Tapi ya itu dia, we were the lucky ones itu gila kayak. Wah ini benar-benar keberuntungan seumur hidup tuh dipakai. Walaupun ini ya, memang sepanjang nonton film itu kan ketar-ketir ya. Ini gimana nih anjir mati nih, ini dia udah mau mati nih. Cuman karena judulnya balik lagi. Iya benar. Itu jadi kayak ketahuan dong gitu. Coba judulnya nggak itu gitu. Jadi kita masih kayak lebih deg-degan gak sih? Misalnya judulnya nggak We Were the Lucky One gitu kan. Tapi karena judulnya itu jadi ya udah pasti dia selamat gitu. Kalau aku sih mikirnya gitu. Iya sih. Ya meskipun emang kayak spoiler gitu ya dari judul, tapi kan sebenarnya kita juga nggak bisa ngira-ngira. Mungkin We Were the Lucky Ones itu apakah ke semua, apakah ke salah satu di antara, kan kita juga nggak pernah tahu sebenarnya. Kalau aku udah mikirnya mereka semua, makanya pas yang kamu bilang Genek mau mati nih, terus aku bilangnya enggak, kayak temennya deh yang mati, karena aku berpikir pasti hidup karena judulnya itu gitu. Jadi menurut aku judulnya kayak meskipun endingnya ya kita udah tahu kayak gimana, tapi ya proses menuju ke sananya sih yang tetap bikin ceritanya bagus gitu kalau kata aku. Meskipun ya mungkin ada beberapa momen yang kita ujug-ujug udah di sini gitu kan ya. Yang kayak si Bella sama si Halina nyusulin kakaknya gitu ya, si Jacob, tapi nanti di episode berikutnya gue udah seminggu gitu di sini ya kan, jadi kayak wah udah lama ternyata gitu ya. Atau kayak Halina taunya udah berapa bulan di penjara gitu ya misalnya. Udah, tapi ya emang harus gitu kali, soalnya kan emang diambil momen-momen yang penting gitu. Itu pemilihan ceritanya. Cuman ya tetap sih nggak ngeganggu sih meskipun tiba-tiba udah kesini ya, karena emang banyak ini karakternya dibutuhkan gitu. 8 episode itu menurut aku kayak udah pas aja sih, ya kan? Sebenarnya nggak terlalu mengganggu, cuman itu yang balik lagi kayak yang kamu tadi bilang di episode 1 itu kan mereka langsung bertemu tuh semua jebret. Di situ kita kayak harus pay attention banget di situ, karena ya itu ini siapa yang anaknya, siapa yang mantunya, apa ini tetangganya, kita belum tahu kan. Ada yang mukanya mirip, ya kan? Yang kata Adam sama suaminya si Mila kan, kita sempat kayak ini gitu. Wah yang cowok-cowok harus ikut
diambil gitu kan, cowok-cowok muda siapa aja nih yang diambil. Tadi anaknya ada berapa ya kayak gitu. Jadi ya udah kayak gitu aja kali. Bener. Gitu aja sih. Kalau yang memorable apa nih? Ada nggak? Tetap Mila di bagian suruh gali Iya kuburan itu sendiri. sih. Itu episode 4 itu aku inget banget tuh. Sedih banget tahu Iya, kayak itu misalnya. gila sih. Soalnya kayak udah perpisahan gitu sama anaknya. Wah itu udah. Terus anaknya nurut lagi. Iya, waduh, Kamu gila nanti itu. pura-pura ya Iya. panggil mama gitu-gitu. Jadi Iya. kayak Waduh. oh my god sedih banget sih. Gila sih itu gua. Ya maksudnya nggak kebayang gitu lu di ambang kematian banget gitu. Iya. Mau berbuat apa gitu. Dan lu sama anak lu gitu. Iya. Dan itu ini lagi posisinya mereka kayak dibohongin gak sih? Iya. Kayak tadinya dibilang mau pergi Iya, benar. dari kota itu tapi kayak Iya, ternyata itu bohong. cara Jerman menyortir orang-orang Wajar Yahudi kayak gitu emang. Terus ini sih pas yang kata Genek lagi kerja Rodi Oh, itu, iya. yang dia akhirnya punya anak di Iya. situ, terus anaknya nggak bisa melek itu sedih Iya. banget sih. Iya sih itu. Waduh. Karena itu dingin banget kan tidurnya cuma di gudang dan itu Iya. salju semua dan anak bayi yang baru lahir itu nggak bisa melek Iya. itu ya Allah gue nggak tahu ya jadi kayak apa karena gue punya anak Iya, gitu. sama Jadi gitu kayak aja kan. perempuan sama anak sedih banget. Iya, dan di sini tuh kan ya gitu. Iya. Beberapa karakter sini punya anak gitu ya, terus harus hidup kayak gitu tuh kayak wah anjing, gila. Kayak ya ampun kesian banget yang kata Veve juga dipindahin tuh nggak Iya. yang pakai karung nggak diterima lagi. Iya. Pokoknya nggak tahu lah. Karena Gila udah sih. emak kali ya. Terus ini juga sih yang orang tuanya bapaknya terutama sedih yang kata dia udah diungsiin berapa kali tapi yang udah terakhir banget itu yang kata dia sebagai bapak dia gagal karena Iya. dia nggak bisa melindungi anaknya malah anak-anaknya yang sibuk Iya. melindungin dia gitu jadi dia kayak aduh kayak gue nggak bisa Iya. gue gagal jadi bapak gitu Iya, tapi itu. istrinya yang baik hati itu langsung lo inget nggak waktu lahiran ngomong apa gitu kayak aduh Momen ibunya balik lagi yang udah beres semua balik lagi ke apartemennya, Rumahnya. ya ke rumahnya. Terus di situ udah dipakai orang lain rumahnya kan, diambil secara paksa. Itu kerasa banget sih gimana Iya. ininya, gimana Keselnya ya. kesel, kecewa, sedih ya pokoknya kan campur kayak aduk ya iya kayak ya itu tuh tempat ngebesarin anaknya dari dulu gitu semua. Terus udah aja diambil gitu kayak nggak ada apa-apa. nilai ininya loh nilai Iya. memorinya gitu Iya benar, bukan soal materinya ya, Iya. tapi apa namanya kenangan-kenangan yang ada di situnya itu. Iya, karena mereka kan ya itu balik lagi keluarga yang hangat gitu. Iya, akhir episode tuh selalu Wah, dibikin iya, cliffhanger gitu ya. juga Jadi kayak wah penasaran. pinter nih anjir ya. Iya. Tapi bagus gitu tetap bikin kita kayak aduh ini gimana nasibnya ini. Terus ya. Walaupun balik lagi judulnya udah tahu tapi Iya, tetap penasaran. benar. Ini tuh kayak kita nonton Titanic, kita udah tahu Titanic mau tenggelam. Iya sih. Benar ya Iya sih? benar. Tapi tetap gitu. Perjalanan ke arah sananya tuh wah gila. Iya. Sangat-sangat engaging. Thank you banget buat Rana Arya Putra ya yang udah ngerekomendasiin ini. Iya. Kalau jadi dia tahu nggak bilang gini, nggak tahu Nggak tuh tahu, aku ya, iya. nggak akan nyoba-nyoba kayak gini. Iya. Soalnya banyak Gila, PR gila. kita. Iya, banyak PR ngantri, gila ya. Series yang harus ditonton tuh apa dulu? Iya, jadi bingung gitu. Tapi pas dikasih ini, pas kita nonton langsung tertarik tuh kayak ya udah ini dulu, ya Iya, kan iya, asli. Dan buat kalian yang pengen request series atau film yang pengen di-review kita silakan komen aja kayak Rana Arya Putra ya. Iya. Join Oh, yang membership. kemarin juga siapa? Anomali. Iya, Anomali terbawa mati. Iya, gitu. iya. Ya, pokoknya join aja membership yang La Familia ya. Nanti pasti dikabulkan meskipun waktunya entah kapan. Tapi kalau itu pasti diusahain. Kalau series mah ya pasti ada waktu lah, agak-agak Iya. lama. Kalau film bisa lebih cepat. Ya udahlah kita kasih skor dulu berapa nih untuk We Were the Lucky Ones. Aku suka sih. Ini aku kasih 8,5 sendok Mantap. per 10. Aku 8. Oke. Ini salah satu serial yang ya benar-benar kalau kita nggak kasih tahu kita kayaknya nggak nonton, tapi pas nonton wah ternyata ini kayaknya harus nonton deh orang-orang ya semua. benar. Kalau udah nonton silakan komen ya. Menurut kalian gimana? Iya. Apakah kalian suka juga dengan We Were the Lucky Ones? Kalau ada yang belum tahu, belum nonton, cobain dulu lah nonton, nanti kalau udah balik lagi ke sini ya. Seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow segala sosial media Sinekrip. Kalian juga bisa join membership ya. Silakan. Seperti Rana tadi ya, join membership. Keuntungannya adalah dia request apapun kita pasti kabulkan. Asik. Selama series dan filmnya bisa ditonton secara legal. Ya udah, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye. Bye.